Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Utamanya nikmat iman dan Islam, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dengan diberinya anugerah sehat yang menyebabkan kita sampai detik saat sekarang ini masih bisa bernapas dan dapat melanjutkan perjalanan hidup di alam dunia ini. Semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan dengan banyaknya diberikan kenikmatan kepada kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dapat mensyukuri seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semoga di dalam melakukan aktivitas kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kita dapat melaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah perlindungannya, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan untuk kehidupan kelak di akhirat tatkala ajal tiba dan kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Tetapi kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah jangan sampai kita menyia-nyiakannya untuk bersyukur, memohon ampunannya kepada Allah, tidak lupa melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita di dalam melakukan aktivitas kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, memohon kepada Allah dibukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, diberi rezeki dari rezeki yang halal dan berkah, diberi ilmu untuk dapat memperbaiki amal ibadah yang selama ini mungkin banyak kekurangan-kekurangannya. Semoga dengan diberinya ilmu oleh Allah kepada kita dapat selalu bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita, serta dapat kita selalu bermuhasabah untuk memohon ampunannya kepada Allah dari segala macam kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan perintah ibadah yang selama ini kita jalankan. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk lebih banyak melakukan kebaikan sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat ke-60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kita menanamkan kebaikan, melakukan kebaikan, insya Allah hanya kebaikan pula yang akan dipetik hasilnya oleh kita. Mudah-mudahan di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini dapat selalu melakukan kebaikan sekecil apapun yang mampu kita perbuat untuk dapat melakukan kebaikan, maka lakukanlah. Dan setiap langkah yang kita lakukan di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan, niatkan di dalam hati kita hanyalah melaksanakan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar setiap langkah yang kita perbuat itu mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada saya khususnya untuk dapat saling mengingatkan di antara sesama kita. Jangan sampai kita terlena hidup di alam dunia ini yang mana kita akan menghadapi kematian, di mana kematian yang dihadapi oleh kita tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempat kita akan mengakhiri akhir kehidupan hanya Allah lah yang Maha tahu. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, mempunyai bekal yang cukup untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tatkala dibaringkan di alam barzah nanti kita mendapatkan azab siksa kubur, azab siksa api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah sehingga kita mendapatkan kenikmatan dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.